Kobaran api membesar di bagian dalam lantai 5 dan 6 Mall Ciputra, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Kepulan asap tebal memenuhi bagian dalam mall. Penghuni hotel di lantai atas mall panik dievakuasi keluar gedung. Diinfokan apa bang? Di lorong udah kelihatan aja. Lorong udah asap ya bang? Bang, diinfokan sama pihak hotelnya apa bang? Suruh ke lobi sih. Karena apa bang? Karena ada kebakaran di lantai di tempat di mallnya sih. 80 personel berjibaku selama 3,5 jam berhasil padamkan kebakaran. Diduga kebakaran akibat selang gas bocor di sebuah restoran lantai 5 menjalar ke sejumlah toko dan lantai 6. Gimana? Ya, mungkin ada suara pembocoran mungkin gas atau apa sih yang bisa. Nanti untuk proses penyebab terakhirnya itu dari pihak yang berwajib. Kepulan asap pekat muncul dari atap ruang belakang rumah di Sawah Besar, Jakarta Pusat, disusul kobaran api dan terdengar beberapa kali ledakan. Warga menduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG. Api berhasil dipadamkan petugas setengah jam kemudian. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sejumlah buaya lepas dari penangkaran hingga membuat panik warga di Cianjur, Jawa Barat. Saya Resa Nadia, inilah Seputar Aja Siang selengkapnya. Pemirsa, ratusan jamaah sholawat di Kediri, Jawa Timur keracunan usai mengkonsumsi makanan ringan. Ternyata makanan ringan tersebut kadaluarsa namun tanggalnya dikerik. Bocah ini lemas tak sadarkan diri bersandar di kursi roda di depan ruang IGD Rumah Sakit Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Rumah sakit ini mendadak penuh pasien lantaran ratusan jemaah sholawat Subhanus Salimah keracunan usai mengkonsumsi makanan ringan yang dibagikan panitia. Terus setelah konsumsi itu apa yang dirasakan? Konsumsi yang dibagikan oleh donatur ini ternyata sudah kadaluarsa, namun tanggal kadaluarsa dikerik oleh oknum tak bertanggung jawab. Ya, hasil sementara karena dia mengkonsumsi dugaan karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah expired. Polisi masih mencari pihak donatur yang memberikan makanan yang telah kadaluarsa ini. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sejumlah siswa sekolah negeri di Nganjuk, Jawa Timur juga keracunan makanan dari program uji coba makan siang gratis. Sebagian makanan ternyata basi. Sejumlah siswa SD di Kabupaten Nganjuk keracunan makanan saat uji coba program makan siang gratis. Sebagian menu nasi dengan lauk ikan ternyata basi. Mengetahui ada lauk yang basi, pihak sekolah tidak jadi membagikan 300 paket makanan. Namun tanpa sepengetahuan guru, 7 siswa mengambil lauk ikan dari kotak makanan. Sebelum dibagi guru sudah bilang, sebentar ya anak-anak, tak lihatnya, wong namanya anak ya Pak. Ada yang nyuri-nyuri, dicipi, mungkin selak lapar karena habis pelajaran olahraga, pengen Pak. Karena pembagian yang pertama itu enggak apa-apa. Program makan siang gratis ini dilakukan selama 2 hari oleh relawan Prabowo Gibran. Makanan basi diduga karena dibungkus dalam kondisi masih panas. Pihak relawan menghentikan pemesanan paket makanan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga penipuan, sejumlah orang menggeruduk kantor rekrutmen tenaga kerja di kawasan Ciledug Raya, Kebayoran Lama. Para korban mendatangi lokasi meminta uang ratusan ribu rupiah yang dipungut bisa dikembalikan. Di sini udah kemarin. Nyari kerja udah susah, mandiri karya tuh. Ini muka-mukanya. Sejumlah orang pencari kerja ini menggeruduk kantor rekrutmen pencari kerja di kawasan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Diduga terjadi penipuan, para pencari kerja ini menuntut uang ratusan ribu yang telah disetorkan bisa dikembalikan hingga sempat terjadi keributan. Ini Pak, penipuan sini Pak. Tiba-tiba malah ditipu. Diduga kantor rekrutmen pencari kerja ini telah menipu banyak orang para pencari kerja. Saya ditawarinnya dua pilihan, security sama staf gudang. Saya ngambilnya staf gudang. Besoknya ditanya harus ada uang 850.000 buat medical check-up. Setelah videonya viral di media sosial, kantor pencari kerja ini kini tertutup rapat dan tidak ada aktivitas apapun. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Diduga menggunakan bahan berbahaya, pabrik pengolahan ikan tuna di Makassar disidak tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP Makassar menyidak sebuah pabrik pengolahan ikan tuna di kawasan industri Makassar. Tim KKP mengecek langsung proses pengolahan ikan tuna untuk ekspor ke Jepang, termasuk mengecek bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk memproses ikan tuna. Sidak ini menyusul aduan masyarakat terkait dugaan penggunaan bahan sodium benzoat untuk bahan pengawet ikan. Namun hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan bahan sodium benzoat. Pabrik ini menggunakan garam dan sodium bikarbonat yang tidak berbahaya. Di sini digunakan garam dan sodium bikarbonat, bukan tidak seperti yang diberitakan sebelumnya ada sodium benzoat. Sodium benzoat adalah bahan pengawet untuk mencegah makanan berjamur. Namun bahan pengawet ini berbahaya karena bisa menimbulkan resiko peradangan, stres oksidatif, obesitas, dan alergi bila penggunaannya melebihi aturan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan alutsista canggih dipamerkan di Monas, Jakarta jelang HUT TNI ke-79 besok. Masyarakat pun antusias, berbondong-bondong datang untuk melihat puluhan tank tempur dan rudal, bahkan bisa naik ke atas kendaraan taktis TNI. Biasanya ke lapangan Banteng semua karena lagi ada acara kayak gini, jadi kita ke Monas sambil lihat-lihat. Kebetulan kan sempat kemarin juga ini paradenya tuh kan lewatin kantor kita gitu kan, kayaknya keren banget. Kemungkinan sih insya Allah kita bakalan datang. Melihat kemeriahannya lah. Iya betul, kita dapat informasi dan juga kita udah mengetahui bahwa mungkin puncaknya besok ya, ulang tahun TNI yang ke-79. Jadi kita sangat tertarik sekali untuk melihat inventaris peralatan senjata TNI yang modern saat sekarang gitu. Tadi udah coba yang mana aja, Mas? Kita udah lihat drone. Sengaja lihat alutsista ke sini atau seperti apa, Pak? Wah, kagum lah dengan TNI. Gitu banyak senjata-senjata yang ada gitu. Iya, ada tank, rudal, terus kemudian kendaraan truk-truk pungnya. Puluhan pesawat tempur canggih milik TNI Angkatan Udara siap bermanuver di langit Jakarta besok saat puncak peringatan HUT ke-79 TNI. Ratusan atraksi militer dari matra udara, darat, dan laut berpadu meriah dan bisa disaksikan seluruh masyarakat. Dan kemarin saya berkesempatan melihat langsung latihan dan gladi pesawat tempur. Selengkapnya dalam liputan berikut. Pemirsa, saya berada di Terminal Selatan, Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat gladi bersih demo udara jelang hari ulang tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober. Nantinya akan ada atraksi-atraksi udara yang seru yang akan memeriahkan HUT TNI ke-79 dengan alutsista-alutsista yang ada di belakang saya ini. Yuk kita lihat lebih dekat. Puluhan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara ini siap lepas landas menghiasi langit Jakarta besok di hari ulang tahun TNI ke-79. Alutsista udara kebanggaan Indonesia ini akan pamer manuver membentuk berbagai formasi yang bisa disaksikan jutaan warga Jakarta. Nah, ini dia salah satu jet tempur yang digunakan dalam demo udara, yaitu pesawat F-16 yang bermarkas di Skadron 14 dan Skadron 3 Madiun. Pesawat buatan Amerika Serikat ini memiliki kecepatan 1.500 mph atau setara dengan 2.414 km per jam dengan ketinggian maksimal 15 km.
Halo, dan ini mau nanya nih, persiapannya menjelang demo udara nanti ini seperti apa sih? Apakah ada persiapan khusus? Pastinya ada ya. Yang pertama kita tentunya menyiapkan alutsista, ground crew di sini siang malam menyiapkan. Manuver-manuver yang nantinya akan dimainkan nih apa aja sih? Kita melaksanakan flypass, kemudian ada juga yang akan melaksanakan simulasi pertempuran udara, 2 pesawat F-16 dengan 1 pesawat Sukhoi. Kemudian ada yang melaksanakan high speed pass dengan low altitude. Kemudian ada juga yang melaksanakan manuver bombers. Tantangannya apa sih? Dan ada kendala-kendala yang dialami nggak? Tantangan saya kira yang pertama menyamakan persepsi ya, karena di sini yang terbang bukan F-16 saja dan bukan TNI AU saja. Gitu. Jadi banyak platform, kemungkinan banyak standar yang harus kita samakan sehingga pada saat kita tampil tuh standarnya sama, baik itu terbangnya, terminologi, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian juga tantangan lainnya ya kita tahu sendiri Jakarta banyak gedung tinggi dan cuacanya seperti ini juga bisa menjadi faktor bagi kita. Karena kita diminta terlihat, berarti kita harus turun ke bawah, namun semakin kita ke bawah gedungnya semakin tinggi, jadi kita harus bisa trade off antara keindahan dengan keselamatan di situ. Baik, terima kasih atas waktunya. Good luck untuk demo udaranya. Demi tampil all out di hari ulang tahun ke-79, Matra Udara siap mengerahkan 181 alutsista dan lebih dari 4.000 prajurit dalam parade dan defile di Langit Monas Jakarta. Termasuk atraksi paling ditunggu, manuver tim Jupiter Aerobatic membuat simbol cinta, lambang cinta untuk seluruh rakyat Indonesia. Defile udara akan berpadu dengan atraksi ribuan prajurit TNI Matra Darat menampilkan bela diri, demo berkuda, hingga terjun payung. Selain atraksi udara, nantinya juga akan ada demo anti-drones pengamanan VVIP. Dan tentunya para penerbang dari segala unsur yang terlibat sudah mempersiapkan fisik dan juga mental untuk memberikan penampilan yang terbaik saat demo udara pada puncak peringatan HUT TNI nanti. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, saya Raisa Nadia dan juru kamera Suryali Santoso melaporkan. Pemirsa, 38 tahun membina biduk rumah tangga. Ikang Fauzi begitu terpukul kehilangan belahan jiwanya. Separuh nyawa terasa hilang ditinggal sang istri tercinta. Kepergian Barista Haq menyisakan duka mendalam bagi sang suami Ikang Fauzi. 38 tahun menjalin rumah tangga, tidak mudah bagi dirinya untuk berpisah selamanya dengan Barista. Dalam kedukaan, Ikang tak bicara banyak, hanya ingin yang terbaik untuk istrinya. Dengan banyaknya amal perbuatan yang mereka sudah lakukan, istri saya sudah lakukan selama ini, insya Allah itu banyak manfaatnya karena beliau itu seorang dosen juga dan ya banyak aktivitas lainnya. Kan kalau lewat sana kayak nanti ibu mau dimakamin di sini ya kalau meninggal, biar anak-anak ibu, biar adik, biar kakak sering mengunjungin ibu. Ya Allah, saya tuh sebagai anak ya, masa sih nggak bisa menunaikan permintaan ibu saya? Ica sudah selesai dengan semua urusan duniawi dan dia beristirahat dengan tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Ikang baik-baik saja, Bella Kiki baik-baik saja. Barista Haq meninggal dunia di usia 61 tahun pada Rabu lalu. Dari Tangerang Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama Seputar Aja Siang. Pemirsa, sejumlah buaya lepas dari penangkaran dekat pemukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Tembok ambrol diguyur hujan deras. Gede banget juga. 2 ekor buaya yang terlepas dari penangkaran nyaris masuk permukiman hingga membuat warga panik. 2 buaya sepanjang 3 meter lepas dari penangkaran akibat tembok pembatas kolam jebol diguyur hujan deras. Puluhan ekor buaya di penangkaran ini merupakan milik BKSDA yang dititipkan sejak tahun 2016. Pemirsa, tumpukan sampah medis di Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah meresahkan warga. Dinkes masih mencari tahu pelaku pembuang limbah farmasi tersebut.
Puluhan karung sampah berupa limbah farmasi menumpuk di area kebun warga. Dalam karung sampah ini terdapat berbagai jenis obat dengan masa kadaluarsa yang sudah habis. Namun ada pula yang masih berlaku hingga 2028. Warga resah karena limbah farmasi ini mengandung bahan berbahaya dan beracun. Ke Jepara belum mengetahui pelaku dan asal limbah farmasi. Namun dipastikan obat-obatan yang dibuang bukan berasal dari puskesmas yang ada di Jepara. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki hobi renang atau menyelam, jam pintar ini sangat tepat untuk menemani aktivitas Anda. Selain dilengkapi beragam aplikasi untuk memantau aktivitas sehari-hari, jam tangan pintar ini juga tahan air hingga kedalaman 40 meter. Huawei Device Indonesia meluncurkan produk jam tangan pintar. Huawei Watch GT5 series dalam 2 varian, yaitu Huawei Watch GT5 dan GT5 Pro. Selain meluncurkan 2 varian GT5 series, Huawei juga meluncurkan Huawei Watch Ultimate dan Huawei Watch D2 dengan desain klasik dan elegan yang membuat penampilan semakin stylish saat berolahraga. Smartwatch terbaru Huawei ini memiliki teknologi yang mempermudah pemantauan kesehatan dengan ketahanan baterai yang super awet hingga 14 hari. Huawei Watch GT5 series hadir dengan lebih dari 100 mode olahraga. Selain fitur pemantauan lari dan sepeda, jam pintar ini juga bisa digunakan untuk menyelam atau free diving hingga kedalaman 40 meter. Huawei kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Kita memberikan banyak pilihan untuk seri smartwatch kita kali ini yang bisa dipakai tidak hanya untuk berolahraga ya, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan fashion sehari-hari. Karena dengan banyaknya variasi desain, para pengguna ini bisa tetap berolahraga, tapi juga bisa tetap tampil stylish. Huawei Watch GT5 series ini bisa didapatkan mulai dari harga 3 jutaan saja. Selama masa promosi, pelanggan akan mendapatkan gratis Huawei FreeBuds 5e. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, saya juga ingin mengundang kehadiran seperti yang sedang saya pakai. 9.000 rupiah. 31 Oktober tersedia dalam 4. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar News siang hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Sebuah kapal motor terbakar di perairan Lasalimu, Buton, memicu kepanikan puluhan penumpang. Informasi tersebut mengakhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.